warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Sudah siap belajar? Siap Bu. Sebelum memulai pembelajaran kimia hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai? Absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Bener yang nggak masuk Bu. Oke, tak absen dulu ya biar tahu siapa yang masuk. Farika Hadir. Vita Hadir. ya. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Kemarin kita sudah belajar tentang materi yang lain ya. Hari ini kita belajar tentang termokimia. Ada yang pernah dengar termokimia? Apa? Nggak tahu ya. Tahu plester? Tahu. Baby fever. Iya, baby fever. Ya biasa buat ini kan anak demam. Nah, cara kerjanya gimana? Kalian tahu nggak? Menurunkan panas. Jadi di termokimia nanti kita bisa tahu itu kegunaan plester itu buat apa. Nah, selanjutnya untuk termokimia sendiri, apa sih termokimia? Termokimia itu bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat menyertai reaksi kimia atau fisika. Nah, tadi kan kita mau tahu plester. Nah, itu plester itu cara kerjanya dengan menyerap kalor atau menyerap panas dari tubuh yang demamkan. Itu termasuk dari termokimia. Tadi kan perubahan kalor atau panas yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia. Nah, selanjutnya ada perubahan entalpi standar. Di sini entalpi sendiri apa sih entalpi? Nah, entalpi standar itu merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat serta dipengaruhi oleh lingkungan sendiri. Itu ada suhu dan tekanan, yaitu pada suhu 298 derajat Kelvin dengan tekanan 1 atm. Di sini entalpi sendiri itu ada 3 macam. Nah, ini Ibu minta kalian untuk berpasangan ya. Kalian diskusikan mengenai entalpi itu, jenis entalpi itu apa saja sih. Nah, kalian nanti pelajari dulu, kemudian setelah itu nanti maju satu untuk menjelaskan. Sudah mulai? Nah, tahu kan itu ada berapa jenis entalpi? Ada tiga Bu. Ya, di situ nanti perbedaannya apa saja tolong dijelaskan. Nanti kita setelah itu kita simpulkan bareng-bareng. Mana? Udah ya? Tahu kan? Coba kita maju. Perbedaannya apa aja? Coba dijelaskan. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Sedangkan pada perubahan entalpi penguraian itu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa unsur menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Dan yang ketiga yaitu ada perubahan entalpi pembakaran standar, di mana perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Nah, itu ya tadi ya diskusi mengenai entalpi. Jenis-jenis entalpi itu ada 3 tadi. Yang pertama entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan sendiri itu
pembentukan satu mol senyawa dari beberapa unsur. Nah, di sini contohnya itu pembentukan amonium klorida. Amonium klorida itu apa sih? NH4Cl kan. Nah, ini terbentuk dari apa? Ada N plus ini nitrogen, dan klorida. Nah, kita samakan dulu. Nitrogen itu berarti karena ini satu ya, ini jadi koefisiennya setengah, kemudian hidrogen karena ada 4 koefisiennya menjadi 2, kemudian Cl2 ini ada 1 koefisiennya menjadi setengah. Nah, nih jadi pembentukan amonium klorida itu terbentuk dari setengah unsur nitrogen ditambah 2 hidrogen dan ditambah setengah klorida. Kemudian entalpinya sendiri itu adalah entalpi pembentukannya sebesar min 314,4 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Karena ini pembentukannya eksoterm, maka simbolnya adalah negatif. Selanjutnya entalpi penguraian standar. Yang kedua itu entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar sendiri itu kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Entalpi penguraian standar itu menguraikan satu mol senyawa menjadi beberapa unsur. Nah, di sini contohnya yaitu penguraian dari air. Ada H2O dalam bentuk liquid. Nah, ini diuraikan menjadi hidrogen plus oksigen. Nah, kita setarakan karena H2 ini sudah setara, kemudian O-nya karena di sini 1 ya, jadi setarakan menjadi setengah. Kemudian entalpinya itu yang terbentuk adalah plus 240 kilojoule per mol. Nah, jadi di sini entalpi penguraian yang terbentuk itu menunjukkan bahwa ini adalah endoterm, di mana entalpi yang terbentuk adalah positif. Jadi tadi menguraikan satu mol senyawa menjadi beberapa unsur. Nah, itu entalpi penguraian standar. Dan yang selanjutnya yaitu reaksi pembakaran. Syarat dari reaksi pembakaran sendiri yaitu harus ada oksigen. Untuk reaksi pembakaran sendiri yaitu reaksi yang terjadi untuk pembakaran satu mol suatu senyawa. Contohnya di sini ada pembakaran metana. Nah, pembakaran metana sendiri, metana kan CH4 ya. Nah, itu dibakar menggunakan plus oksigen. Nah, kemudian menjadi karbon dioksida plus air. Kemudian kita setarakan. Jadi CH4 ini ada kan CH4, nah di sini 2, kemudian O-nya itu karena ini 1, 2, 3, lalu ada 4, nah ini di sini 2. Nah, sudah setara kan? Di sini untuk entalpinya sendiri itu sama dengan min 802 kilojoule per mol. Karena ini negatif, maka yang terjadi yaitu reaksi apa tadi? Eksoterm. Nah, itu. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai entalpi dan termokimia itu apa. Nah, kita simbolkan tadi. Termokimia itu apa sih? Apa coba? Termokimia ilmu yang mempelajari perubahan kalor atau panas dengan reaksi kimia dan fisika.
Kemudian entalpi ada berapa? 3. Entalpi Bentukan, pembakaran, sama penguraian. Sudah ya, untuk hari ini materinya cukup itu dulu. Tugasnya untuk kalian yaitu pelajari tentang kalorimetri, hukum Hess. Nah, untuk selanjutnya kita mempelajari itu, maka kalian pelajari dulu di rumah biar besok kita langsung membahas. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Doa dulu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, doa dimulai. Doa selesai. Nanti jangan lupa dibaca lagi, tugasnya dikerjakan tadi yang mempelajari teori kalorimetri. Nah, sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.